Di lereng Gunung Merapi yang megah, Desa Kinahrejo diselimuti kabut tebal. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa berat, seolah membawa pesan yang sulit diterjemahkan. Warga desa hidup dalam keheningan yang mencekam. Sejak kepergian Mbah Marijan, sosok penjaga gunung yang dihormati, mereka merasa kehilangan arah. Tanpa juru kunci, hubungan antara manusia, alam, dan yang tak kasat mata terasa renggang. Gemuruh kecil dari perut gunung mulai terdengar lebih sering. Bagi para penduduk, bunyi itu bukan sekadar suara alam. Mereka percaya, itu adalah panggilan, peringatan, atau bahkan keluhan dari Gunung Merapi. Tiap kali suara itu datang, para sesepuh berkumpul di pendopo untuk mencari makna di balik fenomena tersebut. Namun, hingga kini, jawaban tetap tak kunjung mereka temukan. Di tengah situasi yang membingungkan, desa dihantui rasa takut yang tak terucapkan. Tidak ada yang berani bicara lantang tentang kemungkinan buruk, tetapi sorot mata mereka mencerminkan kegelisahan yang sama. Bahkan angin yang berhembus di malam hari terasa membawa bisikan asing, seakan-akan ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi. Di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Raka menjalani kehidupannya dengan tenang. Ia adalah petani muda yang sehari-hari bergelut dengan tanah dan tumbuhan. Raka sering menyempatkan diri duduk di bawah pohon besar di pinggir sawahnya, mendengar suara angin dan gemerisik daun. Bagi Raka, alam selalu memiliki cara unik untuk berbicara, meski hanya sedikit yang mau mendengarkannya. Namun, hari-hari yang damai itu berubah ketika Raka mulai merasa bahwa angin membawa pesan berbeda. Suara gemuruh gunung, yang biasanya jauh, kini terasa lebih dekat setiap kali ia berada sendirian. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi di lubuk hatinya, ada sesuatu yang terus mengusik, sebuah panggilan yang tidak bisa ia jelaskan. Di pendopo desa, sesepuh memutuskan untuk melakukan musyawarah besar. Mereka percaya, sudah saatnya mencari penerus Mbah Marijan. Seseorang yang tidak hanya memahami adat, tetapi juga memiliki hubungan batin dengan gunung. Dalam doa mereka, para sesepuh meminta petunjuk kepada leluhur. Namun, tak ada nama yang langsung terlintas, hanya keheningan yang kian berat. Sementara itu, Raka, yang tak pernah merasa dirinya istimewa, mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di tepi kawah Merapi. Sosok itu tidak berbicara, tetapi hanya menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh makna. Setiap kali ia terbangun, Raka merasa tubuhnya dipenuhi energi aneh, bukan ketakutan, tetapi juga bukan keberanian. Hari itu, saat matahari tenggelam di balik punggung gunung, suara gemuruh terdengar lebih kuat daripada sebelumnya. Warga desa berkumpul di pendopo dengan wajah penuh kecemasan. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang asing. Di tengah suasana yang semakin mencekam, satu pertanyaan menggantung di udara. Siapa yang akan mendengar bisikan Gunung Merapi? Malam itu, udara di Desa Kinahrejo terasa lebih dingin dari biasanya. Raka, yang lelah setelah seharian bekerja di sawah, berusaha memejamkan mata di kamarnya yang sederhana. Namun, rasa gelisah yang ia rasakan sejak gemuruh Merapi semakin sering terdengar, tak juga mereda. Suara angin yang mendesir di luar jendela seolah memanggil namanya, samar tetapi jelas. Ia mencoba mengabaikan semuanya dan tenggelam dalam lelap. Dalam tidurnya, Raka terbangun di dunia yang terasa asing namun akrab. Ia berdiri di tepian kawah Gunung Merapi, di mana udara terasa berat dengan aroma belerang yang menusuk. Pemandangan di sekelilingnya seperti lautan asap, putih dan bergerak lambat, menutupi setiap sudut. Di depan Raka, muncul sosok berjubah putih. Wajahnya samar, tetapi sorot matanya tajam, seperti menembus hingga ke dasar jiwa. Gunung ini bukan sekadar batu dan tanah. Ia hidup, ia berbicara. Ia ujar sosok itu dengan suara yang terdengar seperti gemuruh kawah. Dengarkanlah, Raka. Kau yang dipanggil untuk menjaga harmoni ini. Raka terdiam. Ia ingin menjawab, tetapi tubuhnya seolah terkunci oleh rasa gentar. Sosok itu melangkah maju, mendekatkan diri hingga ia bisa merasakan kehangatan aneh di tengah dinginnya kawah. Beban ini bukan untuk manusia biasa, tetapi kau telah dipilih. Jangan abaikan panggilan ini, atau keseimbangan akan hancur. Sosok itu perlahan memudar, berganti dengan bayangan Mbah Marijan yang berdiri kokoh di tepi kawah. Wajahnya tegas, namun terselip senyum bijak. Raka, ingatlah ini. Merapi memberi hidup,
tapi juga bisa mengambilnya. Jangan sombong kepada alam. Dengarkan, dan kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Raka terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi wajahnya. Ruangan gelap itu terasa sunyi, hanya terdengar suara jangkrik di kejauhan. Ketika ia menoleh, di samping bantalnya tergeletak sebuah daun berwarna hijau tua yang tidak biasa. Daun itu bercahaya samar dalam kegelapan, seperti membawa pesan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Keesokan paginya, Raka membawa daun itu kepada sesepuh desa. Mereka tertegun, takjub sekaligus heran. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua bernama Ki Wiro, mengambil daun itu dengan hati-hati. Ini bukan daun sembarangan. Gunung telah berbicara melalui ini, ya, ujar Ki Wiro dengan suara bergetar. Raka, kau bukan lagi seorang petani biasa. Kau telah dipilih oleh sesuatu yang lebih besar. Raka hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ia tahu kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Namun, ia masih belum mengerti apa yang harus ia lakukan dengan pesan ini. Di bawah bayang-bayang Merapi yang kokoh, ia merasa kecil, namun sekaligus takdir mulai menuntunnya ke jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari pagi memecah kabut di desa Kinahrejo, tetapi kegelisahan warga belum juga hilang. Suara gemuruh Merapi semakin sering terdengar, seperti denyut nadi yang perlahan mempercepat iramanya. Para sesepuh memutuskan untuk mengadakan musyawarah besar di pendopo desa. Mereka percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mencari penerus Mbah Marijan, seseorang yang mampu mendengar dan memahami pesan gunung yang hidup. Di pendopo, suasana terasa tegang. Warga desa duduk melingkar, mendengarkan setiap perkataan para sesepuh. Ki Wiro, yang memegang daun bercahaya yang ditemukan Raka, berdiri di tengah. Dengan suara yang penuh wibawa, ia berkata, "Gunung telah berbicara. Pilihan tidak datang dari kita, tetapi dari alam. Siapakah di antara kita yang memiliki hati cukup bersih untuk mendengar panggilan itu?" Warga mulai menyebutkan nama-nama orang yang dianggap pantas menjadi juru kunci baru. Namun, setiap nama yang disebutkan tampaknya tidak menggema di hati para sesepuh. Mereka menggeleng, seolah merasa bahwa nama-nama itu bukanlah jawaban. Ketika suasana mulai hening, salah satu warga, seorang perempuan tua, berbisik. Bagaimana dengan Raka? Ia membawa pesan dari gunung. Bukankah itu tanda? Semua mata tertuju pada Raka, yang duduk di sudut dengan kepala menunduk. Ia tak pernah membayangkan namanya akan disebut dalam forum sebesar ini. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menolak, tetapi sesuatu di dalam dirinya menahannya untuk berbicara. Angin tiba-tiba berhembus lembut ke dalam pendopo, menyapu daun bercahaya yang dipegang Ki Wiro, membuatnya bersinar lebih terang. Ki Wiro mengangkat daun itu tinggi-tinggi. Inilah jawabannya. Alam telah memilih. Raka berdiri perlahan, tubuhnya terasa berat seolah beban baru mulai melekat padanya. Ki, saya hanyalah seorang petani biasa. Bagaimana mungkin saya mampu memikul tanggung jawab sebesar ini? Ditanyanya dengan suara bergetar. Ki Wiro tersenyum tipis, wajahnya penuh keyakinan. Anakku, yang dipilih oleh alam bukanlah yang terkuat atau terpintar, tetapi yang memiliki hati paling tulus. Kau telah dipanggil, dan panggilan itu tidak boleh diabaikan. Suasana menjadi hening. Raka merasa setiap mata di pendopo menatapnya, bukan dengan penilaian, tetapi dengan harapan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Dengan suara yang pelan namun mantap, ia akhirnya berkata, "Jika ini kehendak gunung dan leluhur, maka saya akan menerimanya. Namun, bimbinglah saya, agar saya tidak salah langkah." Tepuk tangan kecil terdengar dari sudut pendopo, diikuti oleh senyuman lega dari para sesepuh. Hari itu, Raka resmi dipilih sebagai juru kunci baru Gunung Merapi. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa perjalanan ini baru saja dimulai. Perjalanan yang akan menguji keberanian, keyakinan, dan kemampuannya untuk mendengar suara alam. Malam pertama sebagai juru kunci baru terasa mencekam bagi Raka. Angin dari lereng Merapi bertiup kencang, membawa suara yang seolah berbisik di antara daun-daun. Di pendopo, tempat ia kini mengemban tugas suci, ia duduk sendirian. Kain kebesaran pemberian para sesepuh melilit tubuhnya,
Namun dingin yang menyusup tidak datang dari udara, melainkan dari rasa takut dan keraguan yang membebaninya. Raka memejamkan mata, berusaha mendengar apa yang disebut para sesepuh sebagai bisikan gunung. Namun, yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Dalam keheningan itu, tiba-tiba aroma melati yang lembut memenuhi udara. Ia membuka matanya perlahan, dan di hadapannya, berdiri sosok yang begitu dikenalnya dari cerita-cerita warga, Mbah Marijan. Mbah Marijan tampak sama seperti yang sering digambarkan, wajahnya teduh, tubuhnya tegap, dan senyum bijaknya menenangkan. Namun, sorot matanya tajam, seolah menembus setiap lapisan hati Raka. "Anakku," kata Mbah Marijan dengan suara yang tenang tetapi penuh wibawa, "kau telah menerima tugas yang bukan sembarangan. Ini bukan tentang manusia saja, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara alam, leluhur, dan yang tak kasat mata." Raka terdiam, tubuhnya kaku, tetapi hatinya bergetar. "Mbah," katanya dengan suara lirih, "saya takut tidak mampu. Saya hanya seorang petani biasa, tanpa pengalaman menjaga sesuatu sebesar ini." Mbah Marijan melangkah maju, mendekatkan diri hingga Raka bisa merasakan kehangatan yang aneh di tengah dinginnya malam. "Kau dipilih bukan karena pengalamanmu, tapi karena hatimu, Raka. Dengarkan gunung ini dengan hatimu, bukan hanya telingamu. Ketika angin berhembus, ketika gemuruh terdengar, itu adalah suara kehidupan. Jangan abaikan, dan jangan pernah sombong kepada alam." Mbah Marijan lalu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah puncak Merapi yang gelap tetapi megah di kejauhan. "Ingatlah, Merapi bukan hanya gunung. Ia adalah ibu kita, yang memberi hidup sekaligus dapat mengambilnya. Jika kau menjaga keseimbangan, ia akan menjadi sahabatmu. Tapi jika kau lupakan amanah ini, bencana akan datang." Sebelum menghilang, Mbah Marijan meletakkan tangannya di bahu Raka, memberikan sentuhan yang terasa nyata meskipun sosoknya seperti bayangan. "Kau tidak sendiri, Raka. Leluhur akan selalu bersamamu. Jadilah penjaga yang bijaksana." Ketika Raka membuka matanya lagi, sosok Mbah Marijan telah lenyap, meninggalkan aroma melati yang perlahan memudar. Namun, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi merasa sendiri. Malam itu, di bawah langit berbintang yang mengintip dari balik kabut, Raka bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga gunung ini, apapun yang terjadi. Sebab, ia kini tahu, tugas ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang kehidupan yang lebih besar. Fajar menyingsing di desa Kinahrejo, membawa harapan tipis di tengah rasa was-was yang tak kunjung hilang. Warga mulai menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi gemuruh dari perut Merapi kini menjadi latar suara yang tak bisa diabaikan. Sebagai juru kunci baru, Raka merasakan tanggung jawab yang menekan. Ia tahu, suatu ujian besar akan segera datang, namun bentuknya masih samar. Sore itu, awan kelabu menggantung rendah di puncak Merapi. Suara gemuruh terdengar lebih keras daripada sebelumnya, seperti denyut jantung raksasa yang mulai tidak sabar. Burung-burung beterbangan menjauh, meninggalkan pepohonan yang tampak bergoyang dalam kegelisahan. Warga desa berkumpul di pendopo dengan wajah penuh kecemasan. Mereka menatap Raka dengan harapan sekaligus kekhawatiran. "Raka, apa yang terjadi? Apakah ini pertanda buruk?" ditanya seorang warga tua dengan nada gemetar. Raka mencoba menenangkan mereka, meskipun di dalam hatinya ia juga diliputi keraguan. Ia teringat pesan Mbah Marijan, dengarkan gunung dengan hati, bukan hanya telinga. Dengan keyakinan itu, ia berjalan menuju lereng Merapi, membawa persembahan berupa bunga melati, dupa, dan sesajen yang disiapkan oleh para sesepuh. Langkahnya terasa berat, seperti diselimuti bayang-bayang kekuatan besar yang tidak terlihat. Di tengah perjalanan, angin bertiup kencang, membuat pepohonan meliuk seolah memberi peringatan. Raka berhenti di sebuah tempat yang dianggap suci oleh warga, sebuah batu besar yang menghadap langsung ke puncak Merapi. Ia menatap persembahan dengan hati-hati, menyalakan dupa, dan mulai berdoa dengan khusyuk. "Merapi, aku datang sebagai penjagamu, bukan penguasa. Jika ada yang mengganggu keseimbanganmu, tunjukkan pada kami agar kami dapat memperbaikinya. Jangan biarkan murkamu melukai yang tidak bersalah," dibisik Raka, suaranya tenggelam dalam desau angin. Ketika ia selesai berdoa, gemuruh gunung mendadak mereda. Suasana berubah menjadi sunyi, hampir tidak wajar.
Raka membuka matanya perlahan dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Bayangan hitam berbentuk kabut bergerak pelan di atas kawah. Sosok itu tampak mengawasinya dari kejauhan. Ia tidak merasa takut, tetapi ada rasa hormat mendalam yang membuatnya tetap diam di tempat. Sosok itu akhirnya memudar bersama kabut, meninggalkan Raka dengan perasaan lega bercampur haru. Saat ia kembali ke desa, warga menyambutnya dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. "Apa yang kau lihat? Apa yang terjadi?" Raka hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Gunung telah memberi isyarat. Ia tidak marah, tetapi kita harus berhati-hati. Jangan serakah pada tanah ini, dan teruslah menjaga apa yang sudah diberikan alam kepada kita." Malam itu, Raka merasa lebih yakin pada dirinya sendiri. Ia tahu ujian dari Merapi mungkin baru dimulai, tetapi ia percaya bahwa selama ia mendengar dengan hati, ia akan mampu melewati apapun yang datang. Di kejauhan, puncak Merapi berdiri megah di bawah cahaya rembulan, seperti penjaga setia yang diam namun penuh kekuatan. Hari-hari berlalu, dan desa Kinahrejo mulai merasakan ketenangan yang semu. Suara gemuruh dari Gunung Merapi memang tidak lagi mengguncang tanah, tetapi ada sesuatu yang ganjil di udara. Burung-burung enggan kembali ke sarang, angin yang bertiup terasa panas, dan malam-malam menjadi lebih sunyi, seolah-olah alam sedang menahan napas. Raka tahu, ini bukan pertanda baik. Pagi itu, Raka memutuskan untuk kembali mendaki lereng Merapi, kali ini tanpa membawa persembahan. Ia ingin berbicara dengan gunung, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Langkah-langkahnya menyusuri jalan setapak terasa berat, bukan karena medan yang sulit, tetapi karena firasat yang terus menghantui pikirannya. Di kejauhan, puncak Merapi terlihat berselimut awan hitam, seperti raksasa yang sedang tidur dengan gelisah. Setibanya di sebuah batu besar yang biasa digunakan untuk bermeditasi, Raka duduk bersila, memejamkan mata, dan mencoba mendengar bisikan gunung. Namun, alih-alih suara lembut seperti sebelumnya, ia mendengar suara gemuruh yang menusuk telinga, seolah-olah gunung sedang berbicara dengan amarah. Dalam keheningan itu, sebuah penglihatan muncul di benaknya, banjir lahar yang mengalir deras, pepohonan terbakar, dan desa yang tenggelam dalam abu. Raka terkejut dan membuka matanya. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu ini bukan ilusi. Gunung sedang memberi peringatan, dan ia harus segera menyampaikan pesan ini kepada warga desa. Dengan langkah cepat, ia turun dari lereng, melewati hutan dan sawah, hingga akhirnya tiba di pendopo tempat para sesepuh berkumpul. "Gunung telah berbicara," ujar Raka dengan suara yang bergetar. Ia memberi peringatan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. "Kita harus bersiap." Para sesepuh saling pandang, wajah mereka diliputi kekhawatiran. Ki Wiro berdiri, memegang tongkat kayu yang menjadi lambang kepemimpinan adat. "Apakah kau yakin, Raka? Peringatan seperti apa yang kau terima?" tanyanya dengan nada serius. Raka menceritakan penglihatannya dengan detail. Ketika ia selesai, pendopo hening. Beberapa warga tampak ketakutan, sementara yang lain berusaha menyangkal kebenaran itu. Salah seorang lelaki muda berdiri dan berkata, "Bagaimana kita tahu itu bukan hanya mimpi, Raka? Apa yang membuatmu begitu yakin?" Raka menatap lelaki itu dengan tegas, meskipun hatinya masih dirundung keraguan. "Aku tidak meminta kalian percaya padaku, tapi lihatlah alam. Burung-burung telah pergi, angin membawa panas, dan Merapi tidak lagi tenang. Semua ini adalah tanda yang tidak bisa kita abaikan." Malam itu, para sesepuh memutuskan untuk mulai mempersiapkan warga menghadapi kemungkinan terburuk. Raka kembali ke pondoknya, tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya tidak berhenti memikirkan pesan gunung. Di luar, suara angin malam terdengar seperti bisikan, mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, dan ujian besar yang sebenarnya belum datang. Hari itu, langit di atas desa Kinahrejo memancarkan warna yang tidak biasa. Awan gelap menggantung rendah, seakan menjadi tirai yang membatasi dunia. Udara terasa berat, dan suara gemuruh dari Merapi semakin sering terdengar. Raka berdiri di halaman rumahnya, menatap ke arah puncak gunung yang tampak berasap. Hatinya gelisah, tetapi ia tahu, saat ini ia harus menjadi pilar keteguhan bagi warga. Di pendopo desa, suasana semakin tegang. Warga berkumpul untuk mendengar keputusan akhir dari para sesepuh. Ki Wiro berdiri di tengah lingkaran, wajahnya serius,
tetapi sorot matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Warga sekalian," ujarnya, Merapi memberi kita isyarat yang tidak bisa diabaikan. "Kita harus bersiap untuk mengungsi, demi keselamatan semua." Namun, seperti yang dikhawatirkan Raka, tidak semua warga menerima keputusan itu. Seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo berdiri, suaranya penuh keberatan. "Ki, kita sudah tinggal di sini selama puluhan tahun. Merapi selalu memberi tanda sebelum benar-benar marah. Tidak bisakah kita menunggu sedikit lebih lama?" Raka maju, mencoba menenangkan perdebatan yang mulai memanas. "Bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan tentang ketakutan, tetapi tentang menghormati gunung. Ia sudah memberi tanda, dan kita harus mendengarkan. Menunggu lebih lama hanya akan membawa risiko yang lebih besar." Belum selesai Raka berbicara, suara gemuruh keras memecah langit. Tanah di bawah mereka berguncang hebat, membuat pendopo bergetar. Beberapa warga berteriak panik, sementara yang lain hanya bisa mematung dalam ketakutan. Di kejauhan, puncak Merapi mulai memuntahkan abu dan asap hitam yang membubung tinggi ke langit. Raka segera mengambil kendali. "Cepat, kumpulkan barang-barang penting dan bawa anak-anak serta orang tua ke tempat aman," diteriaknya. Warga segera berhamburan, mengikuti arahan dengan tergesa-gesa. Dalam kekacauan itu, Raka merasa sesuatu yang ganjil. Ia menatap ke arah puncak gunung, dan untuk sesaat, ia melihat sosok bayangan hitam yang sebelumnya muncul dalam penglihatannya. Sosok itu berdiri tegak, seperti mengawasinya dari kejauhan. Raka menelan ludah, mencoba menenangkan hatinya. Ini bukan waktunya untuk takut, ia harus fokus pada keselamatan warga. Saat malam menjelang, abu vulkanik mulai turun, menyelimuti desa seperti selimut kelabu yang pekat. Suara gemuruh semakin keras, seperti amarah yang tak tertahan. Raka dan warga lainnya berhasil mencapai tempat yang lebih aman, tetapi rasa lega itu tidak sepenuhnya hadir. Dari kejauhan, mereka menyaksikan bagaimana Merapi melepaskan kekuatannya, mengingatkan semua bahwa ia bukan sekadar gunung, tetapi sebuah kehidupan yang harus dihormati. Dalam hati Raka, ia tahu bahwa ini baru awal dari tugasnya sebagai juru kunci. Gunung telah berbicara dengan caranya yang paling tegas. Kini, tugas Raka bukan hanya menjaga keseimbangan, tetapi juga memastikan bahwa hubungan antara manusia dan alam tidak pernah terputus. Sebab, ketika gunung berbicara, itu adalah pelajaran yang harus selalu diingat.